Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reski Berjuan, Teknik Elektro 2018 kelas A, akan mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul Informasi, Sinyal, dan Modulasi. Tugas kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan dosen Pak Ade Sena Permana. Pertama kali saya akan menjelaskan dari pengertian sinyal, yaitu sinyal merupakan presentasi dari data atau informasi yang berbentuk simbol tertentu atau dikodekan dengan metode atau besaran fisika tertentu disesuaikan dengan media yang digunakan dalam komunikasinya. Dari sinyal tersebut, sinyal mempunyai klasifikasi, yaitu ada sinyal deterministik dan random. Sinyal deterministik adalah tidak ada ketidakpastian terhadap nilai sinyal di setiap waktu, sedangkan sinyal random beberapa derajat tingkat ketidakpastian dari nilai-nilai sinyal sebelum benar-benar terjadi. Selain deterministik dan random, ada juga sinyal analog dan digital. Sinyal analog atau kita bisa disebut sinyal isyarat adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang dari dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensinya. Dan ada juga sinyal digital yang merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise atau bisa dibilang derau. Tetapi di dalam transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Adapun penyajian informasi, yaitu sistem komunikasi bertugas mengkonversi informasi ke dalam bentuk yang sesuai untuk ditransmisikan, dan sistem analog menuju sistem analog dimodulasi melalui AM, FM radio. Sinyal digital menghasilkan bit 2 memancarkan sinyal digital atau kepada komputer. Sinyal analog dapat dirubah menjadi sinyal digital. Ukuran kerja pada sinyal dalam komunikasi analog. Yang pertama, kita ingin informasi yang diterima dapat dimengerti dan jelas. Kapasitas kanal tergantung SNR atau teorema Shannon. Dalam sistem komunikasi digital, kita harus mempunyai data rate RBPS yang dibatasi kapasitas kanal. Probability of error atau PE. Tanpa derau tidak terjadi bit salah atau error. Bit error rate atau disingkat BER atau pengertiannya yaitu jumlah bit salah yang terjadi dari sejumlah bit yang ditransmisikan. Selain sinyal, ada juga modulasi. Modulasi adalah proses perubahan varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya juga berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Namun, terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi atau berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Informasi yang dikirim bisa berupa data analog maupun digital, sehingga jenis modulasi ada 2, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Yang pertama ada modulasi analog. Dalam proses modulasi analog, modulasi merupakan respon atas sinyal analog. Teknik umum yang dipakai dalam modulasi analog ada 2, yaitu angel modulation dan modulasi amplitudo atau bisa disebut amplitude modulation. Nah, di dalam angel modulation terdapat modulasi phase atau fase dan modulasi frekuensi. Dan di dalam modulasi amplitudo terdapat double sideband modulation, double sideband suspension carrier, double sideband reduced camber transmission, single sideband modulation, S3 sideband modulation,
quadrature amplitude modulation. Nah, yang kedua ada modulasi digital. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital atau bit stream yang ada di dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebetulnya adalah proses pengubahan ukuran karakteristik dan sifat gelombang pembawa carrier sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya memiliki ciri-ciri dari bit 0 atau 1 yang dikandungnya. Berarti dengan mengamati modulasi carrier, kita bisa mengetahui urutan bitnya disertai clock atau timing dan sinkronisasi. Melalui proses modulasi digital, sinyal-sinyal digital setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan baik. Untuk pengiriman ini dapat digunakan media transmisi fisik atau non-fisik. Pada dasarnya dikenal sebagai prinsip atau sistem modulasi digital yaitu ASK, FSK, dan PSK. Yang pertama ada amplitude shift keying atau bisa disingkat ASK. Pada pengertian ASK tersendiri yaitu merupakan pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude, merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi. Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud lebih besar, sedangkan kesulitannya adalah menentukan level sinyal modulasi yang dimilikinya. Nah, yang kedua adalah ada frekuensi shift keying yang bisa disingkat FSK. FSK dapat diartikan sebagai pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Nah, pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang ditentukan semula dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase terputus-putus. Dalam modulasi ini, besarnya frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan tidak adanya sinyal informasi digital. Nah, yang terakhir kawan-kawan ada yang namanya phase shift keying atau bisa disingkat PSK. Dalam artian PSK ini yaitu pengiriman sinyal melalui pergeseran phase. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi phase yang memungkinkan fungsi permodulasian gelombang termodulasi di antara sinyal diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam proses modulasi ini, phase diskrit frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi digital. Seperti itu. Nah, cukup sekian dari presentasi saya selaku Reski Berjuan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.